Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dengan segala kesempurnaan, Islam telah mengatur semua aktivitas manusia, termasuk posisi ketika melakukan hubungan intim. Suami istri yang secara sah sudah bisa melakukan hubungan intim perlu tahu posisi sesuai anjuran Islam. Lantas, seperti apa posisi hubungan seks yang disunnahkan? Adakah posisi yang dilarang Rasulullah SAW? Apa akibat jika hubungan intim dilakukan tanpa memperhatikan posisi yang tepat? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Mungkin saja ada yang pernah bertanya-tanya tentang posisi yang tepat ketika berhubungan intim. Sebab ada banyak posisi yang bisa digunakan dalam melakukan hubungan intim dengan pasangan. Agar tak lagi ragu-ragu, Islam telah memberikan tuntunan yang jelas. Secara umum, Islam membolehkan suami dan istri menggunakan beragam gaya. Selama itu dilakukan di tempat yang tepat. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Umar datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, binasalah aku." Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang membinasakanmu?" Umar menjawab, "Aku mengalihkan tungganganku tadi malam." Rasulullah SAW diam, tidak menjawab apapun. Kemudian turunlah ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Istri-istrimu adalah laksana tanah tempat bercocok tanam bagimu. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana saja yang engkau kehendaki." Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 223. Setelah turunnya ayat tersebut, Rasulullah SAW lalu bersabda kepada Umar, "Engkau boleh dari depan atau belakang, tetapi jangan ke dubur dan saat haid." Berdasarkan hadis tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Sa'dul Ma'ad menerangkan bahwa posisi hubungan suami istri dalam Islam yang paling baik adalah saat suami berada di atas istri. Posisi di mana suami di atas istri menunjukkan kepemimpinan suami atas istrinya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan." Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 34. Islam juga membolehkan melakukan hubungan intim dari sisi mana saja, baik dari depan atau belakang, dengan syarat harus di kemaluannya. Rasulullah SAW bersabda, "Baik depan atau belakang, selagi itu di kemaluannya, tidak apa-apa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila suami ingin kembali melakukan hubungan yang kedua kalinya, juga tidak ada larangan, namun dianjurkan untuk berudu terlebih dahulu. Hal ini pun sudah dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Kalau salah satu di antara kamu telah mendatangi istrinya, kemudian ingin mengulanginya, hendaknya dia berudu di antara keduanya, karena hal itu lebih bersemangat dalam mengulanginya." Hadis riwayat Muslim. Berhubungan seksual antara suami istri merupakan urusan kehidupan yang sangat penting, termasuk posisi hubungan suami istri yang dianjurkan dalam Islam. Selain memberikan petunjuk mengenai posisi hubungan suami istri, Islam juga memiliki adab berhubungan yang harus dilaksanakan. Sebab perlu kamu ketahui bahwa hubungan intim yang dilakukan suami istri ini bernilai ibadah. Itulah mengapa Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk menikah ketika sudah mampu. Hal ini tak lain agar bisa menundukkan pandangan dan mampu menjaga diri dari perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, siapa yang mampu menikah di antara kamu semua, maka menikahlah, karena ia lebih dapat menahan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Siapa yang belum mampu, hendaknya berpuasa, karena ia sebagai tameng." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menikah menjadi jalan bagi seseorang untuk terhindar dari melakukan yang haram, karena hubungan intim yang dilakukan setelah sah terikat tali pernikahan yang mengandung pahala. Dari Abu Sa'ad radhiyallahu an, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, dalam kemaluan, salah satu di antara kamu itu sedekah." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah salah satu di antara kita menyalurkan syahwatnya dia mendapatkan pahala?" Beliau menjawab, "Apakah pendapat Anda kalau sekiranya diletakkan pada yang haram, apakah dia mendapatkan dosa? Begitu juga, kalau diletakkan yang halal, maka dia mendapatkan pahala." Hadis riwayat Muslim. Islam telah memberikan panduan posisi seks yang sesuai sunnah. Maka sebaiknya kamu berpedoman dengan apa yang telah disyariatkan dalam Islam.
bukan malah menjadikan gaya seks yang dilakukan oleh orang barat. Manakah yang lebih kamu ikuti? Sunnah Rasul atau mereka yang menyalahi aturan dalam berhubungan seksual? Islam telah mengatur sedemikian rupa posisi seks yang dianjurkan. Namun jangan salah, terdapat pula hubungan seks yang dilarang. Karena hubungan intim memang bernilai pahala, maka jangan sampai nilai pahala itu tak kamu dapatkan karena dilakukan dengan posisi yang dilarang Islam. Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad menjelaskan 3 perkara yang menjadi tujuan pokok melakukan hubungan seks suami istri. Pertama, yakni memelihara dan melestarikan keturunan. Kedua, mengeluarkan air mani yang apabila ditahan akan dapat menimbulkan mudarat pada tubuh. Dan yang ketiga adalah menyalurkan nafsu seksual dan memperoleh kenikmatan. Maka dari itu, karena hubungan intim merupakan ibadah yang memiliki tujuan baik, maka pelaksanaannya juga harus sesuai adab. Kamu jangan sampai salah posisi ketika berhubungan intim dengan pasanganmu. Posisi yang sangat dilarang ketika berhubungan intim adalah melalui dubur atau anus. Larangan ini bahkan dijelaskan dalam beberapa hadis. Salah satu hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Terkutuklah orang yang menyetubuhi istri melalui duburnya." Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Larangan serupa juga tercantum dalam hadis yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak berkenan melihat laki-laki yang mendatangi atau jima kepada istrinya atau kepada laki-laki lain melalui anus atau dubur. Hadis riwayat At-Tirmizi. Islam juga melarang hubungan intim yang dilakukan dengan posisi meringkuk. Di dalam kitab Al-Wiglisiyah disebutkan bahwa suami sebaiknya jangan bersetubuh dengan posisi istri meringkuk. Alasannya, posisi ini akan menyusahkan bagi sang istri. Bukan cuma posisi meringkuk, bersenggama dengan posisi miring juga dilarang. Larangan ini dengan alasan, posisi tidur miring dapat menyebabkan sakit pada lambung. Seperti yang telah ditegaskan, bahwa suami dalam sebuah rumah tangga adalah pemimpin. Maka dalam urusan seksual pun, Islam memperhatikan posisi suami dan istri. Bersenggama yang dilakukan dengan posisi suami di bawah ternyata termasuk yang dilarang dalam Islam. Selain alasan kepemimpinan, larangan melakukan hubungan intim dengan posisi istri berada di atas suami, atau yang dikenal dengan istilah woman on top, dapat menyebabkan luka pada saluran kencing suami. Larangan hubungan badan dengan posisi suami di bawah tidak berarti posisi berdiri dibenarkan. Islam sangat melarang hubungan intim dilakukan dengan berdiri. Syekh Muhammad Al-Tahami bin Madani dalam kitab Quratul Uyun menulis bahwa bersenggama dengan cara berdiri sebaiknya tidak dilakukan, sebab posisi tersebut bisa menyebabkan lemah ginjal, sakit perut, dan sakit pada persendian. Kemudian suami pun diperintahkan untuk memperhatikan dan bermuamalah dengan baik kepada istrinya. Bermuamalah yang dimaksud adalah hubungan intim yang termasuk nafkah batin. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kalian mewariskan perempuan-perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kalian menyulitkan mereka karena ingin mengambil sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Jika kalian tidak menyukai mereka, maka bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang baik padanya." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 19. Sungguh, posisi-posisi seks yang dilarang ini mengandung manfaat yang luar biasa. Islam memang tidak sekedar melarang, namun ada manfaat yang begitu besar di balik hal-hal yang dilarang. Larangan itu tak lain berhubungan dengan kesehatan antara keduanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.